Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada HP iPhone XS kalau nggak salah ya, dengan kasus saat dicas masuk, kemudian layar mati, HP ikut mati. Terus setelah dicabut, HP ini nyala kembali, restart kembali. Nah, ini ada beberapa faktor ya. Kita nanti akan cek kerusakannya ada di mana. Sekarang kita coba colokan charger. Dan ini layarnya gelap sekali. Kemungkinan ini pencahayaannya yang kurang terang ya. Nah, di situ masuk ya teman-teman, pengecasan normal saat layar itu tidak mati ya. Tapi nanti ketika layar itu mati, maka HP itu akan mati dengan sendirinya. Mungkin teman-teman banyak yang mengalami hal ini. Nah, di sini akan kita bahas. Untuk langkah yang pertama, teman-teman jangan lupa hal yang sepele dulu, bersihkan konektor charger ya. Kalau masih tetap tidak bisa, coba ganti charger yang lain. Barangkali chargernya yang bermasalah. Kalau masih nggak bisa, kemungkinan bisa dari kegagalan sistem ya. Maka solusinya ya bisa di reset kembali ke setelan pabrik, namun data diamankan dulu ya. Kalau kata yang punya, ini harus ganti baterai. Namun saya curiga ini bukan baterai ya, karena saat charger dilepas HP itu normal. Nah, ini kemungkinan di jalur pengecasan. Maka saya curiga di konektor atau fleksibel chargernya ya yang ada error. Maka saya akan langsung fokus ke fleksibel charger dulu ya. Namun ini harus kita bongkar. Di sini ada 2 baut yang harus kita lepas. Untuk obeng khusus iPhone ya, matanya ada 5. Langkah selanjutnya adalah layar harus kita angkat. Mungkin kalau masih HP-nya ori, ini perlu dipanaskan sedikit pinggirnya untuk melunakkan lemnya, karena di sini ada perekat ya. Tapi kalau ini sudah pernah ganti LCD ya tidak terlalu sulit untuk mengangkatnya. Dan di sini saya tanpa perlu pemanas dan bantuan apapun, hanya menggunakan mika dan bekas kartu seperti ini ya, untuk mencari celah. Jadi yang terpenting adalah mencari celah supaya mudah untuk diseset. Sebetulnya untuk kasus seperti ini teman-teman masih ada solusi ya sebelum datang ke tukang servis. Mungkin karena belum sempat atau karena budgetnya. Nah, saya akan ngasih tips untuk sementara ya, yaitu saat pengecasan diusahakan layar itu jangan sampai mati, jangan sampai terkunci. Ya, salah satunya dengan cara di pengaturan nonaktifkan untuk pengunci layar, sehingga si layar itu on terus. Kemudian untuk kecerahannya di setting paling rendah. Baik, kita kembali ke pembongkaran. Di situ ada bekas perekatnya ya. Kita tempelkan ulang supaya nanti tidak usah menggunakan perekat lagi. Nah, di sini ada 5 baut yang harus kita lepas. Untuk obeng di sini berbeda. Kalau tadi di awal obengnya mata 5, kalau ini matanya 3, bukan obeng plus ya. Nah, disinilah kerumitan HP iPhone, bautnya berbeda-beda. Setelah terbuka, kita cari
soket untuk jalur fleksibel charger. Nah ini soketnya paling lebar dia ya. Kita beri alas dulu ya teman-teman, biar tidak kegores-gores untuk backdoornya. Nah sekarang kita lepaskan soketnya. Nah disinilah pentingnya teknisi punya kuku ya teman-teman, karena itu lebih safety. Nah akan kita coba ya dicas dalam kondisi mati dan tidak mau connect ternyata ya teman-teman, tidak mau tampil. Tapi saat dicabut atau dilepas kabelnya, secara otomatis dia nge-restart dan langsung nyala ya. Sebelum saya cek baterai, saya akan fokus ke fleksibel dulu ya, karena itu kecurigaan saya. Dan ini lebih murah daripada baterai. Nah ini saya beli di toko langganan itu 45.000 kurang lebih. Dan untuk tipe ini pengetesannya sangat mudah ya, karena posisi soket itu ada di atas mesin. Kan ada untuk tipe XR kalau nggak salah itu ada di bawah mesin, jadi harus diangkat dulu. Nah di sini tinggal kita colokkan saja sambil dipegang ya teman-teman. Oke, normal ya, mudah-mudahan langsung nyala. Dan ini sudah bisa dipastikan terisi 10%. Saya akan tunggu ya apakah pengecasan berjalan walaupun layar terkunci, dan ternyata masih hidup dan nambah menjadi 11%. Maka fix kasus ini masalah ada di fleksibel charger, dan tinggal kita ganti saja dengan yang baru ya teman-teman. Namun PR-nya adalah kita harus membongkar si fleksibel yang lama. Nah bagaimana cara membongkarnya? Insya Allah next time di video berikutnya ya, karena itu sangat membutuhkan waktu membongkar baut-baut yang sangat kecil-kecil tentunya. Untuk video part 2 nya bisa dicek di kolom deskripsi ya teman-teman, atau di pojok kanan atas. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan berusaha jujur, karena dengan jujur akan banyak sekali mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.